sudah jelas. Jadi artinya mungkin sahabat saya yang ingin membantu PT Kima, mulailah belajar untuk melihat dokumen dan dasar hukumnya. Jangan kita hanya mendengarkan secara sepihak. Oke. Saya ingin mengomentari juga, ingin sampaikan oleh beberapa orang yang lain bahwa BUMN harus untung. Oh, saya setuju. Tapi jangan salah, keuntungan BUMN tidak boleh menindas dan menganiaya perusahaan-perusahaan yang lain. Swasta itu juga mempunyai kontribusi besar juga dalam perekonomian kita, bukan hanya BUMN. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, kali ini saya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kenapa saya ke Makassar? Selain kangen makanan kuliner yang luar biasa di sini, ada beberapa hal yang harus diluruskan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada tayangan dari salah satu channel YouTube gitu ya, yang dilakukan oleh seorang influencer yang ternyata berbau penyesatan. Informasinya hampir semua salah gitu loh. Jadi saya tidak menyalahkan si influencer yang bersangkutan ya, tapi saya sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah diberikan informasi yang salah, sehingga yang disampaikan kepada publik juga salah. Jadi bukan salah yang menyampaikan, tapi salah yang memberikan informasi. Mungkin dari direksi Kima, ini menyangkut masalah PT Kima, kawasan industri Makassar. Nah, ada beberapa informasi yang harus diluruskan, banyak hal, termasuk bahwa di Kima itu hanya sewa gitu. Jadi menganalogikan terlalu sederhana, seolah-olah para investor ini hanya semacam sewa ruko. Jadi kalau nggak mau sewa, ya nggak cocok dengan pemilik, ya keluar saja. Begitu sederhananya memandang, dan kalau memang nggak cocok dengan harga sewa, ya pindah saja. Begitu menyederhanakan masalah, ini yang membuat kami prihatin, karena masalahnya tidak sesimpel itu. Ya. Ada beberapa hal yang harus diluruskan. Ya. Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya prihatin juga. Karena apa? Kalau di kanal Anak Bangsa pertama kali saya dihubungi oleh teman-teman pengusaha yang tergabung dalam PPKM. Jadi ada perusahaan di dalam kawasan industri Kima itu, saya tidak mau kalau hanya data omongan atau data-data biasa. Saya harus datang meninjau langsung. Nah, ini mungkin kunjungan saya yang ketiga ke Makassar dalam rangka membantu menyuarakan keinginan dari para pengusaha. Nah, bahkan bukan hanya itu, saya waktu itu harus mendapatkan second opinion. Dari mana? Dari DPRD. Karena yang tidak dipahami oleh influencer yang bersangkutan bahwa dampaknya kalau policy PT Kima ini dibiarkan, ini akan berdampak pada hal-hal yang sangat-sangat kritis gitu. Khususnya pada potensi pemutusan hubungan kerja. Ini yang berbahaya sekali. Dan ini yang perlu kita luruskan, dan mungkin kita sama-sama ingin menjaga policy Pak Jokowi, ingin menjaga Indonesia, tapi cara kami berbeda. Cara saya harus mendapatkan informasi yang valid, akurat, sehingga Presiden dan Menteri Negara BUMN mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Bukan ABS, asal Bapak senang, dan itu menurut saya akan menyesatkan Pak Jokowi, menyesatkan Pak Erick Thohir, sehingga beliau tidak akan memberikan kebijakan yang pas. Jadi semangatnya sama, tapi caranya yang berbeda. Cara saya adalah menyampaikan apa adanya di lapangan, menyuarakan kepentingan, dan yang paling inti, kami tidak ingin memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada Presiden, kepada Menteri, dan kepada rakyat. Dan intens kita sama, bagaimana iklim usaha ini baik, iklim investasi ini baik, dan tidak terjadi PHK di
Kota Makassar yang merupakan hub ekonomi yang sangat vital untuk Indonesia bagian timur. Nah, yang kita takutkan sebetulnya adalah bukan hanya pengusaha, tapi adalah potensi pemutusan hubungan kerja. Nah, saya agak terharu. Kemarin dalam kunjungan saya sempat mampir di satu perusahaan namanya perusahaan Piramid. Ini perusahaan pembuatan kue atau biskuit tertua di Makassar yang sudah masuk di sana, dan mohon maaf dalam tanda kutip pernah menjadi korban kebijakan dari PT Kima. Secara tidak terduga saya mendapatkan informasi atau aspirasi dari karyawan, bukan pengusahanya. Nah, seperti apa aspirasi mereka? Kita dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Saya telah bekerja selama 10 tahun. Selama bekerja saya telah merasakan pasangan surutnya keadaannya perusahaan, dan saat ini adalah keadaan paling susah dan dampaknya produksi sudah tidak maksimal. Harapan kami sebagai karyawan supaya keadaan ini segera kembali membaik. Kami berterima kasih kepada Bapak Rudi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan konflik yang terjadi, karena kami pernah tidak bisa bekerja dengan baik karena adanya pemutusan paksa secara sepihak terhadap perusahaan kami dari Kima. Kalaupun ada persoalan, janganlah kami karyawan ini dijadikan korban terhadap keputusan yang diambil oleh PT Kima. Kami berharap Pak Rudi dapat membantu kami, karena apabila sampai terjadi sesuatu dengan perusahaan kami bekerja, kemana lagi kami 200 karyawan ini harus mencari bekerja. Itulah permintaan dari kami seluruh karyawan PT Piramid ini. Semoga dengan kehadiran Bapak yang begitu jauh dari Jakarta untuk mewakili, membantu kita yang bekerja di PT Piramid ini, semoga dengan uluran tangan kasihnya Bapak nanti ke depannya agar Menteri BUMN ini harus ditinjau ulang dengan keadaannya di PT Piramid ini. Karena di kawasan industri ini memang terdampak, karena PT Kima itu sendiri tidak pernah dia sosialisasi sama perusahaan gara-gara ini pajaknya terlalu tinggi. Sehingga kita juga kalau pajaknya terlalu tinggi, kita sebagai masyarakat kecil ini mau kemana ini sebenarnya? Kalau ini perusahaan sudah tutup. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Rudi bisa bantu kita di sini. Amin. Insyaallah kita. Sahabat Indonesia, jujur saya ternyuh ini. Ini suara hati rakyat bahwa mereka tidak mengharapkan perusahaannya bangkrut. Kalau bangkrut mereka mau kerja di mana? Saya ternyuh ini. Ini yang asli. Ini yang mungkin tidak diketahui oleh influencer yang memberikan informasi agak menyesatkan tadi, karena hanya berdasarkan informasi sepihak dari mungkin dari manajemen PT Kima, sehingga dan tidak berkesempatan datang. Kalau saya datang langsung. Nah, untuk meluruskan banyak hal termasuk informasi yang lain, kami hari ini akan mengadakan diskusi. Saya tidak mau lagi diskusi hanya berdasarkan katanya-katanya. Saya mengundang beberapa orang yang sangat kompeten menjelaskan apa adanya. Jangan sampai karena anak bangsa dituduh memberikan informasi palsu, ini yang saya hindari. Kita sama-sama menjaga Indonesia tapi dengan cara yang benar, bukan cara yang salah dan cara yang hanya sekedar ingin memuja-muji pemimpin tapi memberikan gula-gula. Gula itu berbahaya, kebanyakan gula bisa diabetes. Jadi hati-hati ya. Ini saya ingatkan saja, mungkin karena saya lebih senior, mungkin lebih hati-hati. Kalau memang baru-baru ini asal ngomong saja, mungkin itu ya. Nah, oke sahabat Indonesia, saya akan perkenalkan tamu-tamu saya. Ada 3 orang yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Jamie Gautama. Pak, terima kasih menyempatkan waktunya untuk ketemu kita. Beliau ini adalah Ketua Umum dari PPKM. Paguyuban Perusahaan dari PT Kima. Nah, beliau ketua umumnya, dan sebelah kanan saya Pak Tumpak Sianipar. Beliau adalah sekretaris PPKM.
jarang muncul, susah banget ditemuin ini. Jadi saya lebih mudah ketemu presiden daripada ketemu beliau. Dan yang terakhir ini udah beberapa kali tampil menjadi narasumber saya adalah Pak Tahir Arifin. Siang. Beliau ini tahu banyak tentang sejarah PT Kima karena beliau pernah menjadi direktur marketing dari PT Kima tahun 2000. Tahun 2000. 2000 ya Pak ya, sampai 2005. 2005 tahun menjadi direksi. Jadi tahu persis dan mungkin akan membantu kita meluruskan informasi-informasi yang menyesatkan. Oke Bapak-bapak, kita mulai diskusi kita. Pak Dimi, Pak Tahir, Pak Siap. Pak, ada informasi yang tadi saya sampaikan, saya agak tertawa ya karena saya ini pada waktu memulai postingan tentang suara dari teman-teman PPKM, saya mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan mereka dan saya langsung turun ke lapangan dan sudah disajikan sebenarnya. Tapi untuk lebih meyakinkan dari Pak Presiden, Menteri dan rakyat Indonesia, saya ingin meluruskan beberapa hal. Yang pertama, yang dikatakan bahwa hanya di sana itu dikatakan PT Kima itu menyewakan lahan. Nah, saya ke mantan direktur dulu Pak, klarifikasi. Dan kita minta pertanggungjawaban beliau. Iya. Pak, disampaikan di sana dalam tayangan itu bahwa para penyewa, tenant, gitu ya, investor dianggap hanya sebagai penyewa. Pertanyaan saya Pak Tahir, apakah benar dulu Bapak menawarkan dan mengajak para pengusaha itu hanya sebagai penyewa? Terima kasih Pak Rudi. Saya kira pendapat ini keliru, ya, karena sangat jelas dan terang bahwa hubungan hukum antara investor dengan manajemen PT Kima itu adalah hubungan hukum jual beli, ya, hubungan hukum jual beli, dan itu memang sangat jelas dalam salah satu klausul PPTI itu bahwa terjadi jual beli antara PT Kima dengan investor, apa yang dibutuhkan oleh investor. Karena jadi kenapa? tidak benar mereka sebagai penyewa ya Pak? Bukan penyewa Pak, bukan penyewa. Berarti yang mengatakan penyewa itu salah berarti informasi? Salah Pak, saya jamin salah karena saya tahu persis Pak. Kan ini PPTI Pak, sebagai landasan yuridis itu, landasan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban antara pengelola PT Kima dengan investor. Dan itu diatur beberapa hak dan kewajiban di dalam itu. Dan PPTI ini tidak sama sekali memberikan privilege ini, hak istimewa kepada salah satu pihak untuk menentukan kelak bila PPTI ini jatuh tempo. Saya potong dulu Pak. Ya. Ini meluruskan apa yang dikatakan oleh Pak direksi, Ya. Direktur Utama PT Kima bahwa mereka memang mengaku itu memutuskan sendiri tarif untuk PPTI, perpanjangan PPTI itu yang 30% dari NJP. Itu salah ya Pak? Kalau saya barangkali waktu awal tahun 2014 karena berdasarkan dengan SK Direksi tahun 2014 itu, ya di sisi lain mereka itu mengatakan benar, tapi ini kan sekarang Pak dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur hal ini, tentu SK Direksi 2014 untuk menentukan tarif 30% itu harus mengacu kepada aturan sekarang ini. Oke. Jadi berarti benar, ini saya minta penguatan dari Pak Tumpak ini terkait ini Pak. Jadi ada yang dikatakan, yang influencer itu mengatakan bahwa atas rekomendasi BPK. Nah, kemudian Pak Direktur Utama mengatakan ini diputuskan sendiri. Nah, penjelasan Bapak ini, Bapak sangat menguasai masalah regulasi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya. Jadi untuk meluruskan, niat kita untuk meluruskan apa yang ada di podcast sebelah yang mengatakan bahwasanya penetapan tarif itu dari penetapan sendiri. Oke. Selanjutnya di satu pertemuan dulu dengan Direksi Kima dinyatakan bahwasanya melalui PMK 33 yang menyangkut sewa menyewa tanah negara. PMK itu apa? Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 tahun 2003 yang membahas mengenai sewa tanah negara yang dibeli APBN. Nah, dan di podcast yang ada ditentukan sendiri. Ini terjadi inkonsisten.
masalah rekomendasi BPK itu benar atau tidak? Nah, masalah ini yang harus saya jawab Pak Rudi, saya harus tegaskan, karena di sebelah dibilang bahwasanya melalui keputusan atau rekomendasi dari BPK. Badan Pemeriksa Keuangan, Iya. ya Pak Rudi ya. Iya. Nah, kekuatan kita yang mengatur penetapan tarif adalah yang tertuang dalam surat dari Deputi Menteri BUMN. Iya. Yang di dalamnya sudah mencakup bahwasanya ini adalah referensi dari BPK. Oke. Timbulnya referensi ini adalah atas usulan dari BPK. Di dalam isi daripada rekomendasi ini sudah menetapkan tarif yang akan dilakukan di 5 kawasan industri yang ada di Indonesia. Saya pegang ini Pak, ada dari kawasan Berikat Nusantara, kemudian dari Pulau Gadung, Medan, dan Sier yang di Rungkut dan Kima. Iya, betul. Oke, gimana? Lanjut? Selanjutnya di sana jelas-jelas sudah mengatakan bahwasanya dan mengatur bahwasanya kawasan industri Makassar adalah setinggi-tingginya 15,22 NJOP. Persen dari NJOP? 19,22% dari NJOP. Saya ulangi Pak ya, dari keterangan ini Bapak pegang yang sama ya Pak ya? Nah ini sahabat Indonesia, ini kita punya data ya. Data yang sama, bukan data yang diketik oleh admin ya. Ini data Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, ditandatangani oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pak Ahmad Bambang, waktu itu dikeluarkan tanggal 8 Maret tahun 2018. Dikatakan di sini poin nomor 5 bahwa untuk kawasan industri Makassar atau Kima setinggi-tingginya adalah 15,22% dari NJOP. Nah, pertanyaannya sekarang, mereka kok ini udah setinggi-tingginya nih Pak? Iya. Kok bisa 30%? Gimana? Nah, itu yang menjadi keberatan kita, Pak Rudi. Jadi kita bukanlah orang yang membuat rusuh, tapi kami hanya mencari keadilan. Kenapa? Keadilan yang dimaksud di sini ya. Kenapa di 4 kawasan industri sudah menerapkan rekomendasi ini. Sementara di Makassar menetapkan sendiri 30%. Apakah ini bentuk pembangkangan dengan BUMN kah? Atau bagaimana? Kami sangat sungguh, yang paling miris nih Pak Rudi saya sebutkan. Ini yang paling penting Pak Rudi. Pada poin 4 di rekomendasi ini, saya bacakan biar nggak kurang ya Pak Rudi. Baik. Selanjutnya, setiap BUMN terkait dapat langsung mengimplementasikan hasil kajian KJPP tersebut secara B2B, business to business. Kecuali jika kemudian terbit aturan dari regulator atau pemerintah yang mengatur mengenai materi yang sama. Artinya di sini Pak Rudi, ini harus wajib dijalankan. Tidak boleh menentukan sendiri. Menentukan tarif itu adalah wewenang murni BUMN, bukan Pemda, bukan Menteri Keuangan, tapi Menteri BUMN. Itu Pak Rudi. Yang menarik ini ya referensi juga Pak, karena kemarin saya juga berbicara dengan teman-teman di kawasan industri Surabaya, Industrial Estate Rungkut, Sier, mereka malah hanya 4,8% dari NJOP. Jadi jauh di bawah rekomendasi ini. Karena memang benar sih, ini kan setinggi-tingginya Pak. Setinggi-tingginya. Mereka mengatakan setinggi-tingginya 19,93 NJOP untuk Rungkut, Surabaya. Tapi manajemen, direksi di sana mampu hanya memungut 4,8% dari NJOP. Ini kan luar biasa ya Pak ya? Betul Pak. Betul Pak, gimana? Nah itulah sebenarnya. Yang di Kima sebaliknya ya Pak? Sebaliknya, sangat. Dan memang diakui direksi Kima bahwasanya mereka paling tinggi di Indonesia. Pertanyaannya, dengan paling tinggi di Indonesia ini apakah itu menjadi kebanggaan dengan merusak kami tidak bisa beroperasi? Wah, sahabat Indonesia, Pak Tumpak ini luar biasa, dari kalimatnya singkat tapi jelek gitu loh Pak. Bahaya ini. Nah, saya
sebelum masuk ke lain Pak Tahir, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Tahir, saya akan konfirmasi pada pengusaha. Salah satu pengusaha, Pak Jimmy Gautama. Pak, mohon maaf, dulu Bapak itu beli atau sewa? Gitu ya? Lah di sana. Ya jelas Pak ya, karena kalau di dalam ini kita punya ada 3 sertifikat. Iya. 1, 2, dan 3 ya. Bapak punya 3 unit di sana? Iya. Oke. Dan 3 unit ini kalau disewa tidak mungkin bisa menjadi agunan ke bank. Nah, ini penting. Pak, jadi artinya Bapak ini sudah diagunkan? Sudah diagunkan ke bank Pak. Artinya itu membantah bahwa itu hanya sewa? Betul Pak. Pak Tupak kan nggak mungkin ya, kita nyewa rumah terus kemudian rumahnya kita agunkan, mungkin nggak? Nah, oke. Terus Pak, lanjut. Yang kedua, ini di dalam laporan keuangan, ini 2017, 2018, 2019, 2020 yang dibuat oleh PT Kima sendiri. Di sana di dalam neracanya mengatakan tanah yang dijual. Berarti dijual Pak. Bukan tanah yang disewa. Bukan tanah yang disewa Pak. Oke, iya. Yang ketiga, kita juga melihat di dalam surat-surat PPTI-nya ini, di sini jelas tertulis bahwa tanah ini dijual, ya, tanah ini dijual, ya. Dan hal yang paling memuatkan kami Pak ya, bahwa tanah ini dijual atau tidak, berdasarkan price list ya. Price list ini tahun 2002 ya. Tahun 2002 ini di sini Kima mengatakan menjual ya, menjual tanahnya dengan harga di sini 150.000. Ya. Oh, saya potong dulu. Harga 150.000 per meter. Per meter. Artinya itu di bawah NJOP atau di atas NJOP? Di atas NJOP Pak, karena NJOP-nya cuma 36.000 Pak. NJOP 36.000, 36.000. dijual 150. 150. Oke, masuk akal. Ya, berarti ini benar penjualan ya. Kalau sewa kan tidak mungkin melebihi daripada Siap, NJOP. setuju. Ya. Oke, Pak Jimmy, Bapak kelihatannya dianggap, mungkin karena Bapak agak besar gitu, dianggap punya backingan ini. Bapak punya backingan sih Pak? Bapak katanya backingannya orang hebat-hebat gitu, bener nggak sih Pak? Waduh, kalau ditanya begitu, kalau kenal, ya saya kenal banyak Pak. Saya kenal presiden, saya kenal istri presiden, keluarga presiden, menteri-menteri, baik menteri BUMN. Panglima TNI kenal juga? Kenal juga Pak. Kasat kenal juga? Kenal juga Pak. Kapolri kenal? Kenal Pak. Hebat ya? Tapi saya punya satu masalah kecil aja Pak. Apa itu? Masalahnya mereka tidak kenal saya. Ya. Jadi berarti sama dengan kita semua ya Pak lah. Saya juga kenal Presiden Amerika Serikat, ya, tapi nggak kenal mereka. Oke Pak, Pak Jimmy ini membuat saya jadi bingung. Jadi backingan Bapak siapa sebetulnya yang benar? Jadi sebenarnya Pak, kalau berbicara backing ya, kita itu yang paling utama adalah kebenaran. Oh. Kita ini rakyat kecil Pak, tidak mungkin kita berani melawan orang yang lebih kuat daripada kita. Kalau tidak punya landasan kebenaran, itu satu. Yang kedua, yang kami perjuangkan bukan cuma pengusaha Pak, kita memperjuangkan karyawan-karyawan yang bekerja Pak. Juga untuk Sulawesi Selatan ini Pak, kalau Sulawesi Selatan ini tidak dijaga, investor tidak masuk. Kalau anak-anak keturunan Makassar ini harus mencari kerja di mana Pak? Oke, ini berarti artinya Bapak menjaga juga pesan Presiden ya, bahwa Presiden selalu ada dua hal ini, harus menciptakan iklim usaha yang baik, kemudian harus menciptakan iklim investasi yang baik. Itu yang mungkin Bapak lakukan itu ya? Betul Pak, khususnya pemerataan Pak. Jadi kalau misalnya kita melihat, kalau pemerintah tidak berhati-hati dalam melakukan ini, ya itu semua atau investor-investor pada lari ke Surabaya. Misalnya Surabaya 4,8%. Dan yang akhir-akhir ini kita dengar ya, semua lari ke Jawa Tengah. Karena kenapa? UMP-nya murah. Lalu kalau misalnya di sana upahnya lebih murah, PPTI-nya lebih murah, Makassar 30%. Lalu pemerataan itu bagaimana bisa terjadi di seluruh Indonesia? Sedangkan satu Pak, pintu gerbang Indonesia Timur, kota Makassar aja tidak bisa dilakukan, apalagi kota-kota yang lebih kecil daripada kota Makassar, misalnya Papua lah, itu kota-kota kecil Pak. Nah, yang paling menyedihkan Pak ya, ini boleh ya saya sampaikan perasaan ya.
Ini perasaan kami Pak, ya perasaan ya. Jadi perasaan tanda kutip, kami merasa ini dijebak Pak. Kami juga merasa ini seperti kami ditipu Pak. Kenapa dari awal tidak disampaikan bahwa setelah 30 tahun harus bayar PPTI 30%. Lalu sekarang perusahaan kami sudah jalan, sudah hampir 30 tahun, tiba-tiba ada penagihan PPTI 30%. Tunggu dulu Pak, saya potong. Ya. Bapak ini sebenarnya sudah jatuh tempo juga? Oh, saya punya belum jatuh tempo Pak. Kalau melihat dari surat saya di sini Pak, Oke. ini saya beli ini tahun 2003 Pak. Berarti kalau jatuh temponya 30 tahun berarti 2033. Oke, terus? Berarti lagi 11 tahun Pak. Oke, yang satu lagi? Yang lagi satu ini saya juga beli di tahun 2027 Pak. Kalau 2027 tambah 30 tahun berarti 2037. Berarti 2007 atau 2007 Pak. Oke, Tambah berarti 30 tahun. 37 tahun 37 ya? 37 berarti lagi 15 tahun. Jadi Oke. 11 tahun sama 15 tahun Pak. Oke, Pak, mohon maaf. Berarti mengapa Bapak sekarang berjuang itu? Untuk siapa? Bapak kan masih lama. Ya sebenarnya ini yang paling tadi ya saya sudah tekankan bahwa itu untuk keadilan. Ya pertama itu keadilan. Bapak menyuarakan sahabat-sahabat yang tergabung dalam PPKM ini. Iya Pak. Nah keadilan dan juga untuk kota Makassar ini Pak. Karena kita lahir di Makassar, kita berjuang di Makassar dan sampai detik ini Pak, kami tidak punya rencana mati di tempat lain. Kami mau mati di Makassar juga Pak. Lalu kalau Makassar ini kita tidak perjuangkan, lalu hancur, anak keturunan kita lain kali mau hidupnya bagaimana Pak? Oke, Pak, terima kasih. Pak Tupak, saya mohon konfirmasi Pak. Iya Pak. Katanya dari sekian 270 itu yang sudah jatuh tempo sekitar 36 gitu ya, hanya 2 perusahaan yang menolak. Yang lain setuju itu Pak. Baik Pak Rudi. Benar nggak sih Pak? Mohon klarifikasi. Iya. Baik Pak Rudi, ini menjadi berita yang sangat hangat Pak Rudi. Logikanya Pak, kita sedikit ini berlogika sebagai jawaban ke podcast sebelah yang mengatakan hanya 2 orang yang 2 perusahaan. 2 perusahaan itu ya setuju. Kita ini sangat menyesatkan Pak. Oke. Sedangkan kami anggota paguyuban itu terdiri dari 40 perusahaan. Semuanya menyatakan, ini dokumen menyatakan semua ini mereka tidak benar. Tidak setuju penerapan 30%. Tapi Bapak katanya sudah tanda tangan. Nah, kalau saya Pak Rudi jujur saya bilang, karakter perusahaan kami akan berbeda. Oh, oke. Kami akan mati tahun ini kalau tidak memperpanjang HGB. Jadi mohon maaf, saya kutip, tanda kutip terpaksa ini. Terpaksa. Ya, walaupun memang saya ini harus kasih tahu Pak Rudi bahwasanya pihak Kima memberikan keringanan buat saya untuk memperpanjang. Memang benar ya? Benar. Oke, benar. ya. Iya, memperpanjang. Terus saya lanjut dulu Pak Rudi, bahwasanya tadi 2 orang itu. Pertanyaan saya, kalau 2 orang, kalaupun benar 2 orang pencari keadilan di Makassar, apakah ini harus didiamkan? Ketidakadilan yang ada di sini adalah penerapan, satu Pak Rudi, penerapan tarif 30% itu tidak berdasar. Oke. Yang kedua, kalau kita teliti hubungan hukum dengan Kima, ada jual beli seperti yang diutarakan tadi Pak Jemi. Jual beli itu karakternya apa? Biar lebih detail Pak Rudi. Bahwasanya berawal dari iklan Kima pada tahun 2000-an menjual kapling. Menjual kapling ditanggapin kita yang ada di sana lah itu dengan pemikiran itu jual beli. Karakter satu lagi kenapa ini menguatkan itu menjadi jual beli, karena 400% dari NJOP pada saat itu Pak. Seperti udah dijelaskan tadi, salah satu contoh itu Pak Rudi, bahwasanya NJOP-nya 36.000 dibeli 150.000. Oh, di atas NJOP Di ya? atas NJOP. Ini sebenarnya sudah pernah kami tanyakan pada Biro Hukum pihak Kima. Tidak bisa menjawab. Pertanyaan saya pada saat itu bahwasanya dibolehkan nggak bahwasanya BUMN menjual atau menerapkan tarif PPTI di atas yang 100%. Mereka juga mengakui bahwasanya tidak dibolehkan. Kenapa ini sampai 400%? Berarti harus diakui itu jual beli. Oke.
Itu, Dan Pak. didukung dengan dokumen-dokumen tadi Didukung dengan dokumen tadi. ya. Sah ya, Sah. Pak, bukan hanya sekedar opini. Bukan, ini buktinya Pak. Semuanya kita mulai proses iklan, kita kumpulin semua Pak. Mulai proses iklan, ditawarkan ada penawaran dari KIMA ke masing-masing perusahaan untuk jual beli coupling, sampai ke pembayaran di atas 400% di atas NJOP, ada terdokumentasi. Mohon maaf Pak, sekalian saya mau klarifikasi dari Pak Tumpak ini. Dikatakan bahwa pengusaha di KIMA, investor di sana, tidak boleh memiliki lahan di kawasan, namun semua adalah bentuk sewa lahan. Benar nggak sih Pak? Ini yang mau saya jelaskan juga Pak Rudi. Siap. Secara ini untuk menguatkan bahwasannya terjadi jual beli, menurut mereka tidak ada di undang-undang, tidak boleh jual beli tanah negara. Berarti melawan undang-undang yang sudah dibuatkan oleh negara ini. Karena jual beli itu diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Omnibus Law. Oh ya. Hubungan hukum antara investor dengan KIMA ada 3 Pak Rudi. Oke. 1 jual beli. Jual beli ya. Jual beli. Tadi dikuatkan juga ada laporan juga Iya. ya Pak ya. Oke, lanjut. 1 PPTI. PPTI. PPTI itu adalah Perjanjian pemakaian tanah industri. pemanfaatan tanah industri. Pemanfaatan industri. Oke, so, 1 sewa. Oke. Sewa seperti gudang. Gudang. Oke, ya. Yang menjadi persoalan inti di sini Pak Rudi adalah yang podcast sebelah atau pihak KIMA aku bilang ini disamaratakan. Yang beli disamaratakan harus membayar PPTI, yang PPTI juga harus diterapkan tarif 30%. Ini hal persoalan hukum yang sangat serius. Jadi diatur di sini Pak Rudi yang seperti saya kembali lagi aturan yang mengatur ini mengayomi dan memayungi kita ini adalah yang sudah diaturkan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 13. Saya bacakan Pak Rudi ininya bahwasanya hak tanah di atas hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani 1 hak tanggungan dialihkan atau dilepaskan. Ini yang menjadi jual beli adalah menyangkut dengan dilepaskan. Dan ditetapkan di sini pihak kawasan harus melaporkan kepada menteri yang dimaksud di sini adalah Menteri BUMN karena dia sebagai pemegang saham terbesar. Itu Pak Rudi. Bisa saya tanya sedikit Pak? Ini di dalam sertifikat di sini tertulis Pak atau Pak Rudi ya, bekas HPL 1. Maksudnya di sini bekas HPL 1 itu artinya apa ya? Nah, apakah ini mungkin Pak Tahir juga bisa bantu nih. Kalau ini mungkin ke Pak Tahir nih. Bagian Pak Tahir. Pak Tahir gimana Pak Tahir? Jadi bekas ini artinya bahwa HGB ini itu berasal dari HPL. HPL itu adalah induk. Sertifikat Pak, induk. mohon maaf, saya koreksi Pak. Itu ex HPL, HGB ex HPL atau HGB di atas HPL? Kalau di situ kan bekas HPL. Ex Pak. Bekas. Berarti itu sudah keluar dari misalnya. Kalau mungkin HGB di atas HPL itu PPTI mungkin ya? Ya, PPTI. Oke. Misalnya Pak ya. Siap. Dalam HPL itu jumlah luas lahannya 100 hektar. Maka datang investor butuh 10 hektar. Berarti yang ada di HPL itu tinggal 90 hektar. Ya. Karena sudah keluar 10. Oh gitu ya artinya. Makanya itu Pak Jimmy, jelas Pak? Jelas sudah. Sedikit tambahin Pak. Oke, silakan. Saya tambahin Pak Rudi. Ini bahasanya sedikit tapi sangat bermanfaat hukum. Ya. Di atas tanah HPL. Ya. Itu namanya PPTI. Berarti hak kita hak KIMA belum dilepas ke kita. Oke. Ya kan? Tapi kalau berawal dari di atas dari satu Pak, di atas dan bekas X. Itu sudah dilepaskan haknya Pak. Itu tadi yang diatur dalam Undang-Undang 13 itu. Sudah dilepaskan haknya karena berasal dari HPL tadi. Nah, coba kita bandingkan Pak Rudi, mohon maaf nih, berasal dari hak HPL dan di atas HPL. Hukumnya sedikit tapi sangat. Begitu Pak. Jadi Lahir ya? begini, inilah juga dengan terbitnya HGB dengan oleh investor itu kan membuktikan bahwa tanah ini memang terjadi peralihan karena jual beli. Tidak akan mungkin ada sewa keluar HGB. Pak, saya ingat saya pernah wawancara itu. HGB itu saya pernah wawancara mantan atasan Bapak, Pak Direktur Utama itu. Beliau juga tegas mengatakan
Jual beli. Ya, jual beli. Iya. Bukan sewa. Bukan sewa, Pak, bukan. Oke, kita Kalau masuk. sewa, Pak Rudi, mau saya stressing sedikit ini. Kalau sewa itu tidak mungkin ada keluar HGB. Iya. Ya. Dan yang penting lagi apa kata Pak Jimmy tadi? Ya. Kalau sewa nggak mungkin bisa diagunkan. Bener nggak Pak? Betul, Pak. Bapak agunkan ya Pak? Ya? Betul, Pak. Kita disekolahkan istilahnya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ini. Saya tergelitik ini ada statement dari Kima yang disampaikan di dalam melalui influencer itu bahwa perusahaan yang hengkang besar seperti Kongguan atau yang lain itu bukan terkait dengan PPTI, tapi ada masalah internal sendiri. Pak bisa memberikan komentar? Itu juga menurut kami perlu diklarifikasi, Pak. Biar penjelasan di sebelah biar nggak menjadi berita bohong atau hoax, kita harus klarifikasi, Pak. Karena kami sesama pengusaha yang ada di sini, mereka menceritakan itu karena PPTI. Kenapa di sebelah sana mengatakan itu karena persoalan internal? Ini kita harus mencari klarifikasi, harus dipertemukan, Pak. Biar sebelah yang mengatakan itu adalah bukan persoalan PPTI, mana yang benar, Pak? Apakah kami yang berbohong atau sebelah? Iya. Ya, saya pikir dari pernyataan direktur ya, mungkin juga beliau bukan yang mengawali sebagai direktur PT Kima, karena beliau baru menduduki itu kira-kira setengah tahun, ya. Di dalam pernyataan beliau menyatakan bahwa investor ini keluar dari Kima bukan disebabkan oleh PPTI, tetapi masalah intern perusahaan. Dan kata-kata terakhirnya dilanjutkan karena PPTI-nya sudah jatuh tempo. Jadi dalam hal ini saya juga kami juga bingung sebenarnya apa. Pertama dikatakan bukan karena PPTI, masalah intern, dan terakhir dikatakan keluar karena PPTI-nya sudah jatuh tempo. Jadi ya benarnya bagaimana? Ya mungkin Pak Direktur harus bertanya dulu kepada direktur yang lalunya gitu. Karena Pak Sainuddin itu ya direktur baru 6 bulan ya. Beliau juga mungkin tahu itu bukan dari beliau yang jalani sendiri, tapi tahunya cuma dari informasi. Kalau informasi yang diberikan itu benar, ya berarti oke, kita bersyukur. Tapi kalau informasi yang diberikan kepada beliau adalah informasi salah, dan beliau menerima secara bulat-bulat, itu sangat berbahaya. Baik Pak, kita lanjut kepada topik berikutnya ini. Pak, saya mau ke Pak tanya. Saya mendapatkan masukan bahwa ada beberapa perusahaan yang dipaksa untuk melakukan tanda tangan, menyicil benar apa yang Pak Tumbak tadi, tapi ada upaya intimidasi, pemasangan portal, kemudian pemasangan batu-batu besar, terus ada tulisan, bahkan perusahaan yang bersangkutan itu diminta untuk laporan keuangannya. Nah, pertanyaan saya, secara hukum boleh nggak sih PT pengelola kawasan industri itu melakukan intervensi sejauh itu? Saya kira kalau terkait persoalan internal masing-masing perusahaan, PT Kima tidak bisa mencampuri itu, Pak. Apatah lagi memang dalam PPT itu tidak ada hal-hal manakala jatuh tempo nanti harus dilakukan, diminta diaudit agar supaya menentukan bahwa mampu apa tidak memang perusahaan Anda untuk berpanjang. Apalagi kalau mau melakukan cara-cara untuk menutup memalang, ya palang di itu tidak ada dalam perjanjian kita, Pak, itu. Ketika nanti Anda mengatakan tidak mampu maka saya akan palang, itu tidak ada, Pak. Jadi lagi-lagi pula ini kan persoalan investasi, Pak, ini karena industri ada Pak, maaf saya mau stressing sedikit sini. Ada sistem di sini, Pak, yang salah ini saya lihat ini antara hubungan PT Kima dengan investor. Seharusnya sistemnya itu adalah komunikasi dua arah. Bukan cuma investor dianggap berkepentingan kepada PT Kima. PT Kima juga berkepentingan kepada investor. Dan itu saya sudah rasakan, Pak, itu PT Kima bisa berkembang karena beliau-beliau ini yang memang berinvestasi di Kima. Jadi simbiosa mutualisme ya, Pak? Simbiosa mutualisme itu. Pak Tumbak, saya mau menanyakan.
ada salah satu perusahaan itu sampai dipaksa diminta laporan keuangannya. Itu menurut Bapak ya, Bapak kan menguasai legal banyak. Boleh nggak sih Pak pengelola kawasan itu sampai mengintervensi sedetail itu? Kebetulan saya seorang akuntan Pak Rudi. Nah, regulasinya tidak boleh namanya memaksa ya, memaksa perusahaan untuk diaudit tidak boleh. Kecuali diminta untuk melengkapi dokumen sebagai pinjaman ke bank. Tapi bahasa pemaksa di sini harus dihindari, tidak boleh. tapi katanya ada beberapa kali menurunkan dalam tanda kutip oknum jaksa untuk masuk ke situ. Nah itu dia sebenarnya pelik sebenarnya ini Pak Rudi, karena kehadiran jaksa di sini belum pada posisinya. Karena kenapa kita harus mengurut persoalan sebenarnya yang ada dalam tubuh diri sini adalah persoalan apa? Karena penerapan tarif yang salah berdampak besaran hutang yang salah. Oke. Dari besaran hutang yang dihasilkan oleh tarif yang salah ini, itulah perdebatan panjangnya. Oke, ya. Nah, menurut hemat kami sesuai diskusi kami, bahwasanya kehadiran kejaksaan di sini belum tepat. Belum pas ya. Belum tepat. Kok saya pribadi merasa ini bukan institusi Pak ya. Mungkin hanya menyewa orang. Saya jujur aja, kita semua kan ingin menyelamatkan institusi, bukan orangnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung pun kalau tahu marah ini. Karena memang benar tadi Bapak bilang, belum pas posisinya. Kecuali sudah berkasus dan sebagainya ya Pak. Oke. Berikutnya Pak, tentang, ini Pak Tahir yang pantau ini. Pak, katanya NJOP di kawasan Kima itu lebih murah dibandingkan dengan yang di luar. Klarifikasi Bapak? Kalau Sekarang, Pak. berdasarkan fakta yang ada sekarang Pak itu, NJOP-nya PT Kima itu kan 2.200.000 ya, kurang dari 2 juta lebih lah. Yang di sekitarnya itu Pak? Ya, kalau itu HGB ya, dibanding tanah sertifikat yang ada di luar itu kan di bawah 1 juta Pak anunya Pak. Artinya? Ya, ada perbedaan memang Pak. Ya, kalau kita mau bandingkan HGB hanya berumur 30 tahun itu 2 juta lebih, sertifikat hak milik seterusnya itu Pak, berarti ini membantah bahwa NJOP di Kima itu lebih murah daripada di luar. Itu dibantah dong penjelasan Bapak tadi? Kalau saya bantah Pak, karena fakta yang saya pernah lihat bahwa lebih murah di luar dibanding di dalam Kima. Hak milih ya di luar ya, itu? Hak milik ya. Statusnya hak milik lagi. Oke. Pak Tuh Pak ada tanggapan? Masalah NJOP, Pak Rudi, sebenarnya tidak ada haknya juga pihak Kima atau kawasan dimanapun yang mempersoalkan NJOP. Karena itu adalah bagian bidang kajian yang ditunjuk oleh BUMN. Kita hanya bersoal di tarifnya, Pak. Iya. Walaupun itu 100 miliar itu NJOP-nya, kita tidak persoalan di sini. Iya. Kita yang nggak bahas itu. Iya. Pokoknya di NJOP-nya. Nah, Pak Jimmy ada tanggapan? Katanya lebih murah yang di luar. Tapi kalau penjelasan dari Pak Tahir tadi malah justru lebih di bawah ya NJOP ini. Banyak Pak yang lebih murah Pak ya. Khususnya tidak jauh dari Kima itu ya mungkin kira-kira lagi 10 menit dari Kima atau 15 menit. Itu harganya cuma sekitar 600.000, 500.000. Oke. Nah, itulah persoalannya. Nah, kenapa kami merasa itu terlalu mahal Pak? Iya. Tapi penentuan NJOP bukan haknya Kima memang. Tapi itu kan wewenang dari Pemda ya Pak ya. Oke, jadi artinya hanya meluruskan suatu isu bahwa tidak benar NJOP di Kima itu lebih rendah dibanding yang di luar. Satu. Nah, Pak, jangan sampai panjang lebar kita. Terakhir Pak, saya tergelitik aja bahwa saya kemarin ke sana Pak. Iya. Masuk sana bayar, mobil saya bayar gitu loh. Tapi katanya untuk portal sana untuk penghuni kasih gratis ya, bener kan tidak Pak Tahir? Ya kalau saya lihat sekarang Pak itu kan itu di Kima itu sekarang sudah tidak ada lagi yang gratis Pak. Dan seharusnya waktu kita ajak investor masuk itu kan apa yang ada di dalam itu merupakan fasilitas pelayanan ya? Pelayanan kepada investor. Pak saya klarifikasi dari Pak Tahir tadi. Saya kemarin baca ini untuk kren aja masuk 1.500.000 sekali masuk. Terus kemudian forklift itu 600.000. Benar Pak. Kemahalan sih Pak menurut Bapak? Ya kalau dibandingin dengan kawasan yang lain sih Pak pasti lebih mahal.
kan? Karena tapi itu tadi kembali lagi si direktur KIMA yang menetapkan, tapi untuk dibandingin ke tempat kawasan-kawasan yang lain, kita udah lihat Pulau Gadung, udah lihat Surabaya, enggak Pak. Karena itu bagian dari dukungan ke investor yang ada di dalam. Oke, sekarang sudah terbantahkan Pak, semua banyak diluruskan lah. Kita tidak membantah, kita tidak ingin menciptakan kegaduhan, tapi kita menyiapkan solusi. Nah, closing statement Bapak-bapak, karena sudah terlalu lama, saya mulai dari Pak Jimmy. Nah, dari pemberitaan yang ada sekarang itu closing statement Pak, 1 menit. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kami minta ya, sekiranya Menteri BUMN atau Pak Presiden dapat menimbangkan kembali hal ini Pak. Jadi tolong jangan cuma mendengar dari sepihak ya, karena banyak yang memberikan informasi tanda kutip bohong, tanda kutip mereka tidak cross check, tanda kutip mereka cuma menyampaikan artinya ya yang penting BUMN ini bisa hidup tanpa memikirkan investor, tanpa memikirkan pekerja, tanpa memikirkan kota kami, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Tumpak, ada yang saya Pak? Baik Pak. Singkat tapi jelas. Ya, closing statement saya Pak Rudi adalah saya harus meminta yang berwenang, apakah level menteri atau apa, untuk menjalankan rekomendasi ini. Karena pertimbangan tadi 4 dari 5 rekomendasi ini sudah menjalankan. Kalau di Makassar tidak ada, wibawa menteri dipertaruhkan di sini. Pak, sekalian itu saya mau kalau penerapan 30% dari NGP yang sekarang yang diterapkan oleh KIMA itu kan berdasarkan SK Direksi tahun 2014. Tapi di konsiderannya kan PP 142 2015 itu sebetulnya secara legal bermasalah nggak sih? Bermasalah sangat. Karena sesuai undang-undang yang saya katakan tadi Pak Rudi, yang berhak menerapkan tarif adalah menteri, bukan Pemda. Apalagi direksi? Apalagi direksi. Tidak. Nah, sekali tadi saya closing statement, biar ini menjadi tidak jadi koran, tidak bermanfaat, bagi permohonan kami, semua pengusaha yang ada di kawasan, untuk dapat menerapkan ini. Itulah prinsip keadilan yang terjadi. Kalau ini diterapkan berarti kami penerapan keadilan, itulah yang kami harapkan. Kedua Pak Rudi, satu sangat penting, persoalan hubungan hukum dengan investor yang jual beli diluruskan Pak, diluruskan. Karena tadi hubungan hukum ada PPT, ada jual beli juga harus dihubungkan. Harusnya AJB bukan PPTI. Itu Pak Rudi. Terima kasih Pak Tumpak. Iya, Pak Tahir, mantan direksi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya juga menyampaikan kepada publik bahwa keberadaan saya di sini adalah sebagai PH, ya, penasehat hukum, lawyers daripada paguyuban ini, ya. Hanya saja memang Pak Rudi, ya, kebetulan saya pernah mengabdi ya di PT KIMA, sehingga saya tahu dan pernah berhadapan dengan beliau-beliau ini sebelum saya waktu masih di KIMA, dan sekarang saya ini jadi lawyers, ya tentu saya ingin memberikan masukan apa sesungguhnya yang terjadi, fakta-fakta yang ada. Bahwa terkait 30% ini, saya kira pasca dikeluarkannya SK Direksi 14 itu sudah keluar peraturan pemerintah. Oleh sebab itu SK Direksi ini harus menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi yang ada sekarang ini. Kapan itu tidak, pasti investor ini akan tetap protes. Kenapa menjawab itu Pak Rudi, kenapa dikatakan bahwa sudah ada alasannya, bahwa sudah ada beberapa perusahaan yang sudah setuju, notabene setuju, itu karena belum ada peraturan secara nasional yang mengatur tarif perpanjangan ini. Sekarang ada aturan secara nasional sebagaimana dalam PP nomor 18 2021 itu. Apalagi karena ada Undang Cipta Kerja tadi Pak ya? Ya itulah dia Pak, PP. PP. Peraturan pemerintah kan presiden Pak itu. Dan sekarang dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kan Pak? Ya, lebih tinggi lagi sebetulnya. Bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja itu PP 18. Satu lagi Pak penutup Pak ya. Jadi kami para investor ya dari PT KIMA memohon ya, itu sekiranya PPTI bisa
bebankan kepada kami itu 1-3%, Pak. Alasan kami kenapa kami meminta atau bermohon 1-3%, karena di Jakarta, Pulau Gadung 10%, itu kota nomor 1, Surabaya 4,8%, kami ini cuma kota nomor 5, Pak. Jadi sekiranya permohonan kami bisa diberikan, Pak, 1-3%. Mungkin cukup, terima kasih. Jadi tidak ada lagi, perlu tambahan sedikit, tidak ada lagi statement yang kita harus terima, pengusaha terima ini bahwa kami tentukan sendiri. Itu tidak boleh. Itu dulu ya 2014, makanya ada SK direksi. Harus ada Pak ya. Sudah ada payungnya lah. Sekarang ini pasca ditetapkannya SK direksi 2014 itu sudah ada aturan secara nasional. Baik, Pak Tupak. Sedikit lagi Pak. Ini sangat penting Pak. Tadi permintaan ketua tadi Pak Jimmy itu 1-3% berawal dari di pernyataan dari Kepala Badan Penanaman Modal BKPM Pak Bahlil. Tidak boleh di atas 200.000 harga tanah di kawasan industri di Indonesia. Berarti ada dasarnya lah ya. Ada dasarnya. Dan inilah wujud dari untuk mencapai tujuan Presiden tahun 2045 Indonesia tinggal landas. Pembenahan sekarang Indonesia Gemilang, Indonesia Maju. Baik Bapak-bapak, terima kasih. Ini sudah banyak hal yang diklarifikasi, diluruskan. Yang penting adalah kita tidak ingin menciptakan kegaduhan, tapi memberikan pelurusan informasi supaya masyarakat. Dan yang paling penting, Presiden, Menteri tidak mendapatkan informasi yang salah. Nah, baik, terima kasih ya, sahabat Indonesia. Demikian diskusi kami dengan ketiga tokoh dari Sulawesi Selatan ini. Banyak hal yang sudah dibahas tadi. Ada beberapa hal yang saya simpulkan. Yang pertama bahwa tidak benar bahwa investor yang di kawasan Kima itu hanya sewa. Bahkan ada yang sudah beli, ada datanya akurat dan jelas. Pak Tupak lebih detail lagi bahwa di sana ada 3, jual beli, PPTI dan sewa. Nah ini sudah jelas. Jadi artinya mungkin sahabat saya yang ingin membantu PT Kima, mulailah belajar untuk melihat dokumen dan dasar hukumnya. Jangan kita hanya mendengarkan secara sepihak. Oke, satu hal. Yang kedua, diluruskan juga penetapan tarif itu ada aturannya. Nggak bisa seenak udelnya. Ini bukan BUMN nenek lo. Ini BUMN milik bangsa Indonesia, harus dimusyawarahkan. Dan yang paling penting, saya ingin mengomentari juga, ingin disampaikan oleh beberapa orang yang lain bahwa BUMN harus untung. Oh, saya setuju. Tapi jangan salah, keuntungan BUMN tidak boleh menindas dan menganiaya perusahaan-perusahaan yang lain. Swasta itu juga mempunyai kontribusi besar juga dalam perekonomian kita, gitu. Bukan hanya BUMN. Kemudian dari investor asing juga penting. Justru kalau pengelolaan BUMN hanya memberikan laporan asal Bapak senang, itu mencederai, mengkhianati niat luhur dari Presiden kita untuk menciptakan iklim usaha yang baik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan Presiden selalu jangan dilakukan PHK. Karena dampaknya, implikasi sosialnya sangat luas. Gitu. Itu yang kita harapkan. Yang jelas, yang penting, yang disampaikan oleh Pak Jimmy dan Bapak Pengusaha tadi, PT Kima harusnya duduk bersama. Ya. Jadi mengapa dikatakan tadi, kenapa kok teriaknya di media atau media sosial? Karena mungkin PT Kima tidak terlalu responsif terhadap masukan. Termasuk kepada DPRD pun juga saya mendapatkan langsung informasi dari Ketua DPRD Kota Makassar, dalam tanda kutip tidak terlalu digubris juga. Ini yang menurut saya Kima tidak bisa juga. Meskipun Anda adalah BUMN, tapi Anda tinggal di mana? Yang punya kota itu adalah DPRD dan Pemkot. Jadi harus menghormati aturan setempat juga. Itu yang paling penting. Ada kearifan lokal yang harus disuarakan. Yang penting, sahabat Indonesia, ini adalah suara. Tujuan kami tidak ingin menyudutkan direksi Kima, tidak. Ini teman-teman ini hanya satu, mohon keadilan. Mohon ada persamaan. Problemnya ada, kita ada referensi. Rungkut Surabaya, direksinya, manajemennya mampu menerapkan
penerapan tarif hanya 4,8% dari NJOP. Padahal itu sudah diatur jauh di bawah aturan yang ditetapkan oleh BUMN. Nah, pertanyaannya kawasan lain kok nggak bisa? PT Kima kok tidak bisa? Ada apa? Berarti ada sesuatu di manajemen PT Kima yang harus diperbaiki. Mungkin suatu saat daripada manajemen Kima itu membuat laporan keuangan perencanaan harus piknik ke Singapura, piknik ke Batam, mendingan ke Surabaya, studi banding ke Rungkut untuk belajar di sana supaya bisa memberikan pemahaman yang baik. Itu yang paling penting. Kima makmur setuju, Kima untung setuju, tapi yang penting juga adalah Kima makmur dan pengusaha di sana juga makmur, rakyat juga makmur. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.